apa ya? Begitu baba kami dibongkaran. Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Masyarakat Toraja meyakini bahwa kehidupan fana tidak akan terlepas dengan keberadaan leluhur. Oleh karena cara pandang dan aktivitas religius yang dilakukannya, Toraja saat ini dikenal dengan peninggalan budaya, baik identitas adat, ritual, rumah, situs purbakala, dan kehidupan sosial yang telah diwarisi secara turun-temurun. Sejauh apapun orang Toraja menyeberang pulau, pada akhirnya mereka akan kembali pulang ke kampung halaman yang sama seperti dahulu. Saya Bonifasius Pondanan, selaku Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Tanah Toraja. Ya, kalau saya ditanya tentang seberapa besar generasi muda mengenai dan memahami Tongkonan itu, ya boleh saya katakan sangat miris ya. Miris kenapa? Karena sekarang perilaku tata cara di dalam upacara adat itu umumnya sudah didominasi oleh yang tua, lanjut usia. Nah, itu menurut saya terjadi ancaman. Nah, inilah jadi bagian dari ancaman ketorajaan kita. Nah, semua adat dan istiadat itu juga itu harus dilakukan, dilakonkan dalam bahasa Toraja, kan tidak bisa dalam bahasa Indonesia. Baik syair-syair pemujaan itu dalam suatu ritual itu ya semua dilakonkan, dibahasakan dalam bahasa Toraja. Nah, ini kalau tidak ada lagi generasi kita yang tertarik itu, payah juga kan ke depannya. Napo tamba napo pakuli mintu tomele yome dewata. Napo tamba napo pakuli mintu tomele yome dewata. Kebudayaan Toraja ini sekarang ini ya mungkin boleh dikata tidak lagi memperlihatkan keaslian ya. Tapi kita harus sepakat bahwa kebudayaan itu akan berkembang ya. Berkembang sesuai dengan zaman. Adat yang harus kita lestarikan ya, adat istiadat yang kita lestarikan. Tapi antara kebudayaan dan adat istiadat kan tidak sulit dipisahkan. Jadi itu bagian dari peradaban suatu suku bangsa. Jadi suku bangsa itu dikenal dari adat dan istiadat dengan kebudayaannya. Tiung mau bulawan Manarang. Dolo komo bande na paliu layu lamba na Manarang. Manarang usuralindo na bulan pande uro toro binto enontori barre na alos baruta binto. Menurut orang Toraja bahwa mereka lahir dari Tomanurun. Jadi Tomanurun itu salah satunya katanya turun di daerah Bambapuang. Kemudian ada juga yang turun di Buntukeso. Sehingga orang Toraja itu mengatakan bahwa mereka lahir dari Tomanurun. Kira-kira 1400 tahun yang lalu orang Toraja mendiami Pulau Sulawesi yang kakeknya turun dari langit dan neneknya dari dalam air, sehingga lahirlah kita. Itu menurut orang-orang purbakala kita, hasil penelitian Lembaga Suaka Sejarah dengan orang-orang antropolog, bahwa orang Toraja kalau dikatakan Tomanurun, memang yang dekat dengan Tomanurun itu dataran tinggi ya. Tapi dari satu sisi katanya karena dia mengungsi dari Asia Selatan,
sehingga dia menyelusuri sungai dan akhirnya rupanya masuk di Sungai Sadan ya, dan terus mencari tempat yang lebih aman sehingga susah dikejar oleh orang-orang Kublai Khan ya. Rumah Tongkonan itu atau rumah adat itu maknanya sebagai simbol persatuan, baik daripada hubungan darah tentang ibu maupun hubungan darah tentang bapak. Jadi kita mengenal mana leluhur ibu dan mana leluhur bapak. Mata pencaharian sebagian besar masyarakat Toraja ialah bertani. Pekerjaan itu telah dilakukan dari sejak nenek moyang mereka hidup. Hal itu ditandai dengan adanya alang atau lumbung padi. Ketika hari raya panen tiba, padi akan disimpan dalam lumbung dan akan digunakan sebagai cadangan pangan untuk makanan sehari-hari. Kalau lumbung padi itu menjadi pasangan dari rumah Tongkonan sebenarnya. Jadi kalau dia pasangan tentu itu tidak bisa terpisahkan. Sehingga ada yang mengatakan bahwa rumah Tongkonan itu ibu dan pasangannya adalah Alang Toraya ya. Merupakan simbol bapak untuk menjaga ya. Dalam pembuatan rumah Tongkonan, pada umumnya menggunakan bahan dasar kayu, batu, dan bambu. Bagian bawah pondasi Tongkonan dihubungkan dengan batu-batuan dengan maksud untuk membuat rumah menjadi seimbang. Bagian atas kerangka pondasi diletakkan balok-balok besar dan dihubungkan dengan menggunakan balok kecil dengan memakai teknik penguncian tanpa paku. Salah satu yang menjadi ciri khas Tongkonan yaitu ukiran. Dinding Tongkonan menjadi kanvas besar bagi para pengrajin ukir. Kebanyakan ukiran akan dijumpai pada bagian dinding Tongkonan. Terdapat 4 warna dasar dominan dalam ukiran Toraja, yaitu hitam yang merupakan simbol kematian, kuning sebagai simbol anugerah dan kekuasaan, merah sebagai simbol kehidupan manusia, dan putih sebagai simbol kesucian. Setiap bentuk ukiran memiliki makna dan nilai kehidupan yang berbeda-beda. Ukiran Toraja tidak hanya sebagai gambar, tapi lebih daripada itu, menjadi falsafah yang dikelompokkan menjadi 4 bagian. Sifat penyesuaian manusia Toraja dengan benda langit. Benda langit itu adalah matahari, bulan, bintang, kilat, dan seterusnya. Termasuk awan. Kemudian sifat penyesuaian manusia dengan tanaman, baik itu paria maupun daun bolu semacamnya. Kemudian sifat penyesuaian manusia dengan insek maupun binatang seperti Pak Bombowai, Pak Tike, dan seterusnya sampai Pak Tedong. Kemudian ada juga hasil karya manusia seperti Pak Kapuk Baka, Pak Gang, dan seterusnya. Bagian atap Tongkonan menggunakan tumpukan bilah bambu yang bagian atas dilapisi rumbia, alang-alang, ijuk, dan seng. Komponen atap sebagai penutup bangunan menggunakan beban yang berat dengan tujuan menindih bagian bawah agar tetap kuat. Setelah selesainya pembuatan rumah Tongkonan, keluarga melakukan upacara Mangrara Banua.
Tradisi ini telah dijalankan oleh masyarakat Toraja sejak lama. Di hari pertama, bunyi-bunyian sebagai tanda syukur dan sukacita digemahkan. Bunyi-bunyian ini menjadi pesan singkat yang dipakai untuk mengajak setiap orang di wilayah itu agar datang dan ikut menikmati pesta besar tersebut. Pada hari berikutnya, beberapa pria sibuk untuk mendirikan bate. 2, 3! 2, 3! Bate yang didirikan menyerupai tangga dengan tinggi berkisar 10 hingga 15 meter. Disusun dari kayu-kayu secara horizontal dengan bambu-bambu besar sebagai rangkanya, lalu ditutupi dengan kain berwarna putih, merah, dan kuning. Prosesi berikutnya yaitu Mak Pakande. Mak Pakande secara harafiah berarti memberi makan. Ungkapan ini dimaknai sebagai sebuah bentuk terima kasih dari keluarga pemilik tongkonan kepada para tokoh adat dalam peran mereka kepada masyarakat adat di wilayah itu. Saat hari mulai menjelang malam, seekor kerbau hitam yang telah terikat di sebatang pohon disiapkan untuk menjadi persembahan dalam proses Masomba Tedong. Masomba Tedong dimaknai sebagai kegiatan doa semalam suntuk yang di dalamnya berisi puji-pujian untuk kerbau yang akan dipersembahkan. Keesokan harinya, saat matahari belum terlalu tinggi, kerbau, ayam, dan babi dikurbankan dalam prosesi Talurara. Talurara atau 3 darah tersebut merupakan hewan kurban yang dipersembahkan kepada Sang Pencipta. Di hari terakhir dilakukan prosesi Mak Bubung. Dalam prosesi ini dimaknai sebagai doa syukur atas selesainya keseluruhan proses upacara Mangrara Banua. Upacara yang dilakukan di setiap tongkonan akan berbeda-beda. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah wilayah dan jenis tongkonan itu sendiri. Sebagian sama, cuma cara kinenya untuk memberkati tongkonan itu sangat berbeda ya. Jadi orang Toraja mengatakan ada yang namanya tongkonan layuk. Tongkonan layuk itu adalah rumah leluhur pertama ya. Kemudian ada yang mengatakan tongkonan Pesio Aluk. Pesio Aluk itu didiami oleh orang yang mengajarkan tentang hukum, baik keyakinan maupun hukum ya. Kemudian ada juga tongkonan Kaperengesan, yaitu pemerintahannya, dan ada yang namanya tongkonan Kaperengesan atau rumah jabatan. Malah sekarang ada yang namanya Batu Ariri. Jadi kalau tongkonan layuk di atas 500 tahun, kalau tongkonan Kaparengesan itu rata-rata 500 tahun sampai 200 tahun. Tongkonan Pak Buntuan Suge itu juga mungkin 300 tahun, dan Batu Ariri ya 4 generasi. Jadi paling 80 tahun tongkonan baru. Pada rumah tongkonan, terdapat satu hal yang sering menarik perhatian, yaitu deretan tanduk kerbau pada tiang tulak sombo. Dan biasanya kalau orang bangga dengan tanduk itu, saya kira salah. Tapi kalau mereka mengatakan makin banyak tanduk di situ makin banyak tanggung jawab, bagus lah.
kerbau berasal dari pengorbanan keluarga pada saat upacara penguburan. Rambu Solo atau upacara kematian merupakan salah satu tradisi masyarakat Toraja. Kerbau merupakan hewan sakral bagi masyarakat adat Toraja. Dalam upacara kematian, kerbau berperan mengantar roh yang sudah meninggal ke Puya atau secara harafiahnya ke Nirwana. Masyarakat adat Toraja percaya bahwa leluhur selalu melekat pada tongkonan dan memastikan bahwa generasi muda akan senantiasa memegang nilai-nilai yang telah ditanamkan leluhur. Kalau rumah leluhur kita masih bisa berdiri, orang Toraja tidak pernah akan merasa yakin piatu. Setiap anggota keluarga akan selalu menjaga dan melestarikan budaya dan adat istiadat. Tongkonan dengan segala proses siklus kehidupan yang terjadi adalah sebuah wujud kecintaan masyarakat kepada leluhur. Sehingga tongkonan akan selalu menjadi pusat bagi masyarakat Toraja. Dan saya yakin rumah Toraja itu buat generasi mudanya pasti akan memperbaiki rumah Toraja itu, karena kalau dia tidak memperbaiki lagi, dia sudah kehilangan falsafahnya.